Ya, selamat sore teman-teman. Kita masuk ke part terakhir tentang aturan pernikahan dalam adat Batak. Kalau di part 1, part 2 kita membahas tentang perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat Batak. Saat ini kita membahas soal aturan pernikahan yang diizinkan di dalam adat Batak. Oke teman-teman, pernikahan yang diizinkan di dalam adat Batak adalah pernikahan yang marpariban. Ini yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang, khususnya di luar dari suku Batak. Kenapa orang Batak itu diperbolehkan menikah sedara? Ya, pernikahan sedara bukan hanya terjadi saat ini saja, tetapi itu sudah berlangsung dari zaman nenek moyang kami, bahkan berlaku sampai saat ini. Kenapa? Karena perkawinan sedara yang dimaksudkan adalah pernikahan terhadap sepupu kandung kita. Perkawinan antar sepupu ini pun ada aturan-aturan tertentu. Tidak semua sepupu diizinkan untuk dinikahi dalam tradisi Batak. Misalnya seperti yang kita bahas di part 1, part 2, bahwa ketika saya memiliki sepupu dan semarga dengan saya, maka itu tidak diizinkan untuk dinikahi. Ataupun sepupu yang berasal dari saudara perempuan bapak saya, itu tidak boleh dinikahi. Maka sepupu yang boleh dinikahi adalah anak perempuan dari saudara laki-laki mama kita, maupun sepupu yang berasal dari anak perempuan saudara nenek kita atau opung boru kita, atau anak perempuan dari saudara laki-laki nenek atau opung boru bapak kita. Misalnya saya kasih contoh, mama saya itu kan boru aruan, sedangkan nenek saya atau opung boru saya boru limbong, dan juga nenek dari bapak saya atau opung boru dari bapak saya boru tobing. Maka perempuan yang bermarga aruan, limbong maupun tobing itu masih pariban saya, meskipun perempuan itu memiliki ikatan yang dekat dengan mama saya, opung boru saya maupun opung boru dari bapak saya. Jadi perkawinan pariban itu bukan hanya sebatas anak perempuan dari saudara laki-laki mama saya, tapi jauh lebih tinggi lagi kita tarik kepada nenek saya maupun nenek dari bapak saya. Tetapi perlu kita ingat teman-teman, tidak semua perkawinan atau pernikahan marpariban itu diizinkan. Ada pernikahan pariban yang tidak boleh diizinkan di dalam aturan pernikahan orang Batak. Misalnya, nenek saya yang melahirkan mama saya itu berusia gian. Maka saya tidak boleh menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki nenek ataupun boru yang melahirkan mama saya. Meskipun itu saya anggap sebagai pariban. Tetapi pariban yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Batak dikatakan pariban nasoboi olion, yang tidak boleh dinikahi. Sebab posisi dari perempuan yang merupakan dari saudara laki-laki nenek yang melahirkan mama saya itu sama dengan posisi tulang saya ataupun saudara laki-laki dari mama saya. Jadi dia dianggap sebagai hula-hula juga, karena posisinya sama dengan tulang saya ataupun saudara laki-laki mama saya. Jadi tidak semua pernikahan marpariban itu diizinkan. Apa yang bisa kita ambil dari perkawinan atau pernikahan marpariban ini teman-teman? Kalau kita pahami dalam posisinya,
Orang Batak menganggap hula-hula atau tulang atau orang tua dari perempuan yang boleh kita nikahi atau kita sebut pariban kita dianggap sebagai raja dalam posisi adat istiadatnya. Sedangkan anak laki-laki yang boleh menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki mama, nenek kita ataupun nenek bapak kita itu dianggap sebagai boru atau pelayan. Maka bisa kita lihat bahwa di dalam pemahaman orang Batak, posisi antara seorang raja dan posisi antara seorang pelayan itu sama. Artinya sama-sama diutamakan atau secara fungsi memiliki kedudukan fungsional yang sama. Jadi tidak ada kasta-kasta yang merendahkan antara raja dan seorang pelayan, melainkan kasta antara raja dan pelayan harus diposisikan sama-sama dihormati. Jadi pernikahan ini adalah cerminan bahwa orang Batak sangat-sangat mengutamakan kesamaan derajat di dalam adat Bataknya. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Salam darah Batak.